Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia, mahasiswa S2 Pendidikan IPS, akan menjelaskan video mengenai filsafat pendidikan menurut tokoh Jean Piaget, yaitu teori belajar konstruktivisme Jean Piaget dan relevansinya dengan pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, biografi dari Jean Piaget ini sendiri ialah beliau lahir pada tanggal 9 Agustus pada tahun 1896 di Neuchâtel, Switzerland, dan wafat pada tanggal 16 September 1980. Pendidikan beliau meraih gelar PhD dari University of Neuchâtel dalam bidang biologi pada umur 22. Tulisan beliau atau karya beliau pertama kali beliau buat pada umur 10 tahun. Nah, beliau menikah pada tahun 1923 dengan seorang yang bernama Valentine Castanet dan mempunyai 3 orang anak. Nah, prinsip dasar teori Jean Piaget ini sendiri yaitu dikenal dengan teori perkembangan intelektual secara menyeluruh, yaitu yang mencerminkan dengan adanya kekuatan antara fungsi biologis dan psikologis. Piaget sendiri menerangkan mengenai inteligensi itu sendiri sebagai adaptasi dari biologi terhadap lingkungan. Contohnya yaitu manusia tidak mempunyai mantel berbulu lembut untuk melindunginya dari dingin. Nah, manusia tidak mempunyai kecepatan untuk berlari dari hewan pemangsa. Selanjutnya, manusia tidak juga mempunyai keahlian untuk dalam memanjat, akan tetapi manusia memiliki kepandaian untuk memproduksi pakaian dan kendaraan untuk transportasi. Nah, proses pemikiran dari Jean Piaget ini sendiri yaitu anak mampu mengkonstruksikan pemikiran mereka dan anak dapat membentuk pengetahuan melalui eksplorasi lingkungan secara aktif. Nah, mengenai perkembangan kognitif, menurut Jean Piaget sendiri adalah merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget sendiri dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahapan yang pertama, tahap sensomotor, yaitu dialami oleh seorang anak pada usia 0 sampai 1,5 tahun. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional, yaitu pada usia anak 1,5 tahun sampai 6 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret yang dialami seorang anak pada usia 6 sampai 12 tahun. Dan yang keempat adalah tahap operasional formal yang dialami oleh anak di atas usia 12 tahun. Nah, Jean Piaget sendiri mempercayai bahwa seseorang melalui keempat tahap tersebut, meskipun mungkin pada setiap tahapannya yang dilalui pada usia yang berbeda-beda. Setiap tahap dimasuki ketika otak manusia sudah cukup matang untuk memungkinkan logika jenis baru ini atau beroperasi. Teori ini menurut Matt Jarvis pada tahun 2011. Ontologi sendiri pada aspek pendekatannya mengenai dalam teori konstruktivitisme yang dikemukakan oleh Jean Piaget adalah berdasarkan dalam hakikat dalam cara berpikir seorang anak bukan hanya belum matang jika dibandingkan dengan seseorang yang telah dewasa dikarenakan kala pengetahuan, akan tetapi juga berbeda secara kualitatif. Yaitu menurut pendapat Jean Piaget sendiri adalah proses belajar harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif yang dilalui oleh anak. Proses belajar yang dialami oleh seorang anak berbeda pada tahap satu dengan tahap yang lainnya. Secara umum semakin tinggi dan semakin tingkat kognitifnya itu tinggi seseorang maka semakin teratur dan juga semakin abstrak tentang cara berpikirnya. Nah, sedangkan dalam bidang epistemologi
Pemikiran Jean Piaget mengalami perkembangan dipengaruhi oleh Samuel Cournot sebagai seorang bapak pelindungnya yang merupakan ahli yang berasal dari Swiss. Cournot sendiri mengamati bahwa Piaget selama masa remaja sudah memusatkan pikirannya pada biologi, yang bagi Cournot ini dapat membuat pikiran Piaget menjadi sempit. Oleh sebab itu, Cournot mempengaruhi Piaget untuk memperkenalkan filsafat. Nah, hal inilah yang membuat Piaget tertarik pada bidang epistemologi. Nah, epistemologi sendiri merupakan suatu cabang dalam bidang filsafat yang mempelajari soal pengetahuan, yaitu apa pengertian tentang pengetahuan itu sendiri dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Nah, biasa berkonsentrasi pada dua bidang itu, yaitu bidang biologi dan filsafat pengetahuan. Biologi sendiri lebih berkaitan dengan kehidupan, sedangkan filsafat lebih berkaitan pada pengetahuan. Nah, biologi sendiri menggunakan metode ilmiah, sedangkan filsafat menggunakan metode spekulasi. Nah, menurut Jean Piaget sendiri, tujuan utama pendidikan di sekolah haruslah menciptakan anak yang mampu melakukan hal-hal baru, tidak sekedar mengulangi apa yang telah dilakukan oleh generasi lain. Mengenai aksimologi atau penerapannya, teori Jean Piaget ini mampu membawa dampak besar dalam teori maupun pendidikan. Pertama, teori ini memusatkan perhatiannya pada gagasan pendidikan yang sesuai dengan tahapan perkembangan pendidikan dengan lingkungan, kurikulum, bahan ajar, dan pengajaran yang sesuai bagi siswa dari sudut pandang fisik dan kognisi mereka dan kebutuhan sosial maupun emosi mereka. Teori ini telah berpengaruh dalam model konstruktivisme pembelajaran yang diuraikan untuk meringkas dari implementasi pengajaran utama dari Jean Piaget ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu fokus pada pemikiran siswa, bukan hanya hasilnya. Yang kedua, pengakuan atas peran penting pembelajaran berdasarkan keterlibatan aktif yang diprakarsai oleh siswa. Yang ketiga, tidak menekankan praktik yang ditujukan untuk menjadikan siswa berpikir sebagai seorang dewasa. Yang keempat, penerimaan atas perbedaan kemajuan perkembangan masing-masing orang. Nah, tujuan dari prinsip upaya yang dilakukan oleh Jean Piaget sendiri adalah untuk menemukan karakteristik dari logika alamiah yang terdiri dari proses penalaran yang dibangun oleh individu pada berbagai fase perkembangan kognitif. Pertama, Jean Piaget tidak mendukung pendapat mengenai pengetahuan yang sebagai informasi statis yang berada dalam objek dan peristiwa yang terpisah dari individu. Tujuan paling prinsip dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru, tidak hanya mengulangi apa yang dilakukan generasi sebelumnya. Manusia yang kreatif memiliki daya cipta dan penemu. Nah, peran pendidikan menurut Jean Piaget sendiri adalah sebagai pendukung riset spontan oleh seorang anak. Eksperimen dengan adanya objek real dan interaksi dengan teman yang didukung oleh pertanyaan dari guru yang memungkinkan seorang anak untuk mengonstruksikan pengetahuannya. Persyaratan utama kurikulum adalah adanya kesempatan yang luas bagi anak untuk berinteraksi dengan dunia fisik melalui berbagai cara, yaitu dengan memperbaiki kesalahan mereka dan mengembangkan jawaban melalui interaksi dengan teman. Mengenai perkembangan kurikulum sendiri, menurut Jean Piaget ini membutuhkan adanya usaha kerja keras yang telah ditunjukkan sendiri oleh Jean Piaget. Implementasi kurikulum Piaget juga dipersempit dengan adanya suatu kebenaran mengenai teori Jean Piaget ini yang mengesampingkan adanya relasi antara pemikiran logis dan kurikulum dasar yang seperti membaca dan menulis. Pengembangan secara kognitif dari Jean Piaget ini merupakan salah satu metode pengembangan kecakapan kognitif. Perkembangan kognitif siswa mempunyai peranan penting dalam keseluruhan proses pembelajaran, khususnya dalam mencapai hasil belajar secara optimal. Oleh karena itu,
Pertama yang harus guru dan orang tua lakukan adalah untuk mengetahui bahwa inteligensi atau kecerdasan itu melibatkan secara aktif antara siswa dengan dunia sekitarnya. Pendapat Jean Piaget yaitu proses harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Proses belajar yang dialami seorang anak berbeda pada satu tahap dengan tahap yang lainnya. Yang secara umum semakin tinggi tingkat kognitif seseorang, maka semakin teratur dan semakin abstrak juga cara berpikirnya. Mengenai tahapan perkembangan kognisi anak yang dikemukakan oleh Jean Piaget merupakan suatu jalan umum yang ditempuh oleh perkembangan inteligensi anak tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya deskripsi mengenai setiap tahapan-tahapan perkembangan kognisi tersebut hanya menjadi petunjuk mengenai kemampuan-kemampuan secara umum yang biasanya dimiliki oleh seorang anak, bayi, remaja dalam periode perkembangannya. Nah, mengenai perbedaan teori dari Jean Piaget dengan tokoh ahli yang lainnya, berdasarkan mengenai perkembangan teori perkembangan manusia, ada berbagai tokoh ahli yang lainnya, diantaranya yaitu teori perkembangan kognisi dan moral oleh Jean Piaget, teori perkembangan kognisi oleh Lev Vygotsky, teori perkembangan pribadi dan sosial oleh Erik Erikson, dan teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg. Nah, Piaget, Vygotsky, dan Erikson dan Kohlberg berpusat pada aspek perkembangan yang berbeda. Akan tetapi, semuanya merupakan seorang pakar atau ahli tahap ataupun proses dikarenakan mereka sama-sama memiliki keyakinan bahwa tahap-tahap perkembangan yang dijelaskan dapat diidentifikasi dan dijelaskan. Akan tetapi, kesepakatan itu berlanjut hingga ke penjelasan secara rinci, dikarenakan teori mereka yang sangatlah berbeda dalam hal jumlah dan tahapannya serta penjelasannya. Ditambahkan juga dalam masing-masing pakar dalam teori tersebut berfokus pada aspek perkembangan yang berbeda. Contohnya yaitu kognisi, sosio-emosi, kepribadian, dan moral. Demikian penjelasan video saya mengenai teori Jean Piaget berdasarkan pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan juga perbedaannya dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.